Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah keluarga pasti tidak ada kesempurnaan. Ada di dalam sebuah keluarga, ada anak-anak yang sangat dikasihi oleh kedua orang tuanya. Ada juga anak-anak yang kurang dicintai, kurang dikasihi oleh kedua orang tuanya. Nah, kalau ditelusuri lebih dalam, itu semua bermula dari masa lalu ketika anak-anak masih kecil. Ketika ada orang tua ingin meminta bantuan pertolongan dari anak, dan misalnya orang tua menyuruh mereka membeli barang di toko, di swalayan atau di warung, ada anak yang cepat langsung pergi melaksanakan perintah orang tuanya, taat. Tetapi ada juga anak-anak yang ketika diminta oleh orang tuanya pertolongan, mereka tidak mau melaksanakannya, bahkan membantah, melawan orang tua dengan suara yang sangat keras. Dan ketika mereka bertumbuh kelak menjadi orang yang dewasa, anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang taat akan sangat dikasihi oleh kedua orang tuanya. Mereka menjadi suatu kerinduan bagi orang tua. Tetapi anak-anak yang terbiasa melawan orang tua dari kecil, tidak taat, nanti kelak besar akan menjadi anak yang banyak menimbulkan masalah dan kesulitan bagi orang tua. Itulah kehidupan dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana Bunda Maria bersama dengan saudara-saudara Yesus hendak menemui Yesus. Tetapi yang anehnya dari perkataan Tuhan Yesus, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Dan jawaban Yesus, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melaksanakan kehendak Bapakku. Kalau kita mendengar kata-kata Yesus, seakan-akan dalam budaya timur itu sangat kurang ajar kepada seorang ibu. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam dan kita merenung lebih dalam, ternyata Tuhan Yesus itu hendak mengangkat Maria, mamanya. Karena mamanya, Bunda Maria, adalah pribadi yang sejak semula sudah taat pada kehendak Bapa. Ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria dengan taat mengandung Yesus, akhirnya melahirkan Tuhan Yesus dan mengasuh Tuhan Yesus, sehingga menjadi pribadi yang luar biasa yang dikenal oleh banyak orang sebelum para murid taat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sungguh mengangkat derajat martabat dari Bunda Maria. Dan apa hasilnya dari ketaatan itu semua? Dan kita bisa lihat bahwa Bunda Maria pun pada akhirnya diangkat ke surga dan dimahkotai di surga dan mendapat kemuliaan dari Allah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diminta untuk taat kepada Allah dengan segala hukum-hukumnya, hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan Yesus pun menghendaki kita anak-anaknya untuk taat kepada hukum dan melaksanakan itu semua. Dan kita percaya kalau kita taat kepada hukum perintah Allah, kita pun akan menjadi anak-anak yang terberkati, anak-anak yang dikasihi. Dan apa hasilnya, akibatnya dari ketaatan kita, surga siap menanti kita. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang melawan Tuhan dan tidak mau melaksanakan perintah Tuhan dan tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, api penyucian atau neraka siap menanti itu semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan Anda satu gambaran, ya, arca Bunda Hati Kudus, di mana Bunda Maria memegang hati Yesus dan Yesus pun menunjuk pribadi mamanya. Nah, apa arti ini semua? Ya, jika engkau ingin meminta sesuatu kepadaku, mintalah kepada mamaku, sebab dia memegang hatiku. Nah, kenapa Tuhan Yesus menunjuk kepada pribadi mamanya? Karena pribadi mamanya adalah pribadi yang paling taat, sehingga dia pun diberkati, sungguh-sungguh disukai, dicintai oleh Allah dan manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang taat, sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan hasil dari ketaatan kita, kemuliaan akan kita peroleh. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.